Di pertemuan ke-6 ini, kami akan membahas materi struktur protein. Perkenalkan, nama saya Helena Silviana, asal Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya Sundari Apriana, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Ulfa Ayu Sahara dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Selamat menyaksikan. Materi singkat. Pada pembahasan arsitektur protein digunakan pembagian 4 tingkatan struktur. Struktur primer adalah urutan asam amino. Struktur sekunder berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino yang berdekatan dalam urutan linear. Pengaturan sterik ini memberi struktur periodik. Helix alfa dan untai beta menunjukkan struktur sekunder. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan sulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan struktur tersier tidaklah terlalu jelas. Di samping itu, dikenal juga adanya struktur kuarterner dan struktur super sekunder yang akan dibahas sekilas di bagian ini. 1. Struktur primer. Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan asam amino insulin suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tertentu yang tepat. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. 2. Struktur sekunder. Dapatkah suatu rantai polipeptida berlipat membentuk struktur reguler yang berulang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Pauling dan Corey mempelajari berbagai kemungkinan konformasi polipeptida dengan membuat model-model molekul. Mereka sangat menanti hasil pengamatan sudut ikatan dan jarak pada asam amino dan peptida kecil. Pada tahun 1951, mereka mengemukakan 2 struktur polipeptida yang disebut helix alfa dan lembar berlipat beta. 3. Struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan di sulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidaklah terlalu jelas. Kolagen memperlihatkan tipe khusus suatu helix dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan pada mamalia. Kolagen merupakan komponen serat utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan gigi. Protein ekstrasel ini mengandung 3 rantai polipeptida berbentuk helix yang masing-masing sepanjang hampir 1000 residu. 4. Struktur kuarterner. Struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Bahan atau sampel yang digunakan adalah ikan kakap hitam. Prosedur project. 1. Carilah dan pahami materi mengenai struktur protein. 2. Temukan bahan makanan yang mengandung protein dalam project ini. 3. Amati, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Dalam 100 gram ikan kakap terkandung sebanyak 20,51 gram protein. Jenis struktur protein terhadap ikatan kimia yang terbentuk. Struktur primer, ikatan peptida, ikatan disulfida. Struktur sekunder, ikatan peptida, ikatan hidrogen. Struktur tersier, ikatan hidrogen, ikatan disulfida. Struktur kuarterner, ikatan ion, ikatan hidrogen. Susunan linear asam amino dalam protein merupakan struktur primer. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Bila protein mengandung banyak asam amino dan gugus hidrofobik, daya kelarutannya dalam air kurang baik dibandingkan dengan protein yang banyak mengandung asam amino dengan gugus hidrofil. Struktur sekunder merupakan struktur protein yang merupakan polipeptida terlipat-lipat, berbentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Contoh bahan yang mempunyai struktur ini ialah bentuk alpha helix pada wall, bentuk lipatan-lipatan pada molekul-molekul sutra, serta bentuk helix pada kolagen. Bentuk penyusunan bagian terbesar rantai cabang disebut struktur tersier, yaitu susunan dari struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder bentuk lain. Contohnya adalah beberapa protein mempunyai bentuk alpha helix dan bagian yang tidak terbentuk alpha helix. Biasanya bentuk-bentuk sekunder ini digabungkan dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida.
Struktur kuarterner. Struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Kesimpulan, pada pertemuan ini di mana struktur pada protein dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarterner. Pada bagian masing-masing struktur memiliki ikatan-ikatan yang berbeda. 1. Struktur primer, ikatan peptida dan ikatan disulfida. 2. Struktur sekunder, ikatan peptida dan ikatan hidrogen. 3. Struktur tersier, ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. 4. Struktur kuarterner, ikatan ion dan ikatan hidrogen.